Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dewan juri yang saya hormati, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta dan yang telah memberikan nikmat begitu besar kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita adalah nikmat dapat memeluk agama Islam. Salawat berbingkai salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ceramah yang bertema Al-Quran sebagai sumber penenang hati dan pikiran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran berisi petunjuk yang lengkap, menawarkan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya saat kita sedang merasa sedih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam hidup ini kita pasti pernah merasakan kesedihan dan kegalauan. Betapa banyak problematika kehidupan yang kadang membuat hati kita menjadi tidak tenang, was-was terhadap masa depan, khawatir akan suatu keadaan, sedih atas musibah yang menimpa, dan lain sebagainya. Demi itulah realita kehidupan yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Akan tetapi, ketahuilah saudaraku, obat dari semua itu ada di dalam Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah dengan karunia dan kemuliaannya, Dialah yang memberikan ketenangan kepada hati seorang hamba. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian timbul pertanyaan di dalam hati kita, bagaimana cara kita menerapkan Al-Quran agar hati kita menjadi tenang di dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, setidaknya ada 5 cara yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan dapat menenangkan pikiran dan hati kita. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran secara rutin. Membaca Al-Quran secara rutin memanglah bukan suatu hal yang mudah. Tidak semua orang dapat melakukan hal tersebut. Hanya orang-orang yang Allah pilihlah yang dapat melakukan hal tersebut. Maka berusahalah menjadi orang-orang yang Allah pilih. Berusahalah untuk senantiasa membaca dan mentadabburi Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran kita dapat mengingat Allah. Membaca Al-Quran dengan khusyuk dan khidmat dapat membuat dan memfokuskan pikiran dan hati kita, sehingga dapat membuat pikiran dan hati kita menjadi tenang. Kemudian yang kedua yaitu memahami makna dari Al-Quran. Setelah kita membaca isi dari Al-Quran itu, maka dari itu tugas kita adalah mencari makna-makna dalam Al-Quran, memahami makna-makna di dalam Al-Quran. Banyak sekali pesan-pesan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Al-Quran ini berisi nasihat, berisi motivasi yang dapat kita petik dalam kehidupan sehari-hari agar
sehingga dengan membaca hal tersebut membuat hati kita menjadi lembut dan membuat hati kita menjadi tenang. Kemudian yang ketiga yaitu merenungi ayat Al-Quran. Setelah kita membaca, setelah kita memahami, marilah bersama-sama kita merenungi isi dari Al-Quran itu sendiri. Banyak sekali hikmah yang Allah berikan kepada kita terkait musibah-musibah yang Allah timpakan kepada kita. Banyak sekali hikmah di balik musibah tersebut yang mungkin belum kita ketahui karena mungkin ilmu kita masih belum sampai di sana. Tetapi percayalah, setiap musibah yang Allah berikan kepada kita itu memiliki hikmah yang sangat besar bagi kita di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat yaitu menerapkan ajaran Al-Quran. Setelah kita membaca, memahami dan merenungi Al-Quran, marilah bersama-sama kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Allah memerintahkan kita kebaikan. Setiap kebaikan yang Allah perintahkan pasti memiliki hikmah dan memiliki kebaikan untuk kita sendiri. Percayalah, walaupun di dalam melaksanakan perintah tersebut kita kadang lalai, kita kadang-kadang berat bagi kita, maka percayalah akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat kebaikan. Salah satunya balasan yang Allah berikan ketika kita berbuat kebaikan adalah membuat hati kita menjadi tenang. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu banyak-banyak berdoa menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Berdoalah, memintalah pertolongan, memintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Demikianlah beberapa cara agar ketenangan hati dapat kita dapatkan, dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari saya pribadi dan setan di sekeliling saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.